Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Adi Saputra. Saya dari Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika. Saya akan menjelaskan mengenai makalah prospek masa depan profesi di bidang IT. Teknologi merupakan bagian integral dalam setiap budaya. Makin maju suatu budaya, maka makin banyak dan makin canggih teknologi yang digunakan di dalam dunia pendidikan. Peran dan posisi teknologi pendidikan juga merupakan bagian integral dari pendidikan. Sedangkan perkembangan komunikasi dalam dunia sistem komunikasi, kita tentunya akan mengubah pola komunikasi masyarakat dengan teknologi informasi yang secara nyata dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dalam dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas untuk mengisi berbagai bidang usaha dan bisnis baik di Indonesia ataupun di luar negeri yang berkaitan dengan teknologi informasi. Sangat diperlukan SDM atau sumber daya manusia yang benar-benar handal dan profesional. Tanpa kemampuan dan skill yang baik, kita tidak akan mampu bersaing dengan tenaga IT yang berasal dari negara lain yang masuk ke bursa tenaga TI di Indonesia. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh teknologi pendidikan di era global. Salah satunya adalah tantangan untuk mengembangkan teknologi pendidikan sebagai profesi, bidang, dan kajian dan garapan, serta tantangan untuk mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan iptek dan perkembangan kebutuhan pembangunan termasuk pembangunan manusia seluruhnya. Sedangkan prospek teknologi pendidikan di era global juga cukup cerah. Salah satunya buktinya adalah melakukan tren belajar e-learning yang sudah mulai banyak digunakan sebagai salah satu alat yang menyempurnakan proses belajar dan memudahkan para peserta didik untuk memperoleh ilmu pengetahuan tanpa adanya tatapan muka dengan pembimbing. Data Science. Data Science adalah ilmu menggabungkan matematika, statistik, dan ilmu komputer dengan tujuan analisa data atau data analis dari suatu himpunan data baik skala kecil atau sampel maupun besar atau populasi dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk tujuan menganalisis data atau data mining dan mendapatkan pola data serta dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat digunakan untuk membuat sistem yang cerah atau AI yang dapat terus belajar dengan sendirinya atau machine learning. Ilmu yang bisa kita pahami yaitu matematika dan statistik, domain knowledge, dan ilmu komputer. Dari tiga di atas, kita dapat mengkombinasikan menjadi beberapa disiplin ilmu baru, seperti machine learning, software development, dan traditional research. Penerapan data science. Machine learning merupakan irisan dari matematika dan statistik dengan ilmu komputer dan merupakan cabang dari disiplinnya ilmu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Konsep dasar dari machine learning adalah memberikan kemampuan pada komputer untuk terus belajar sehingga komputer dapat menganalisis data dengan akurat dan yang tinggi. Contohnya, penerapan adalah konten atau asisten yang tersedia pada Windows 10, AlphaGo, dan Voice Search pada Google. Software development adalah pengembangan suatu produk perangkat lunak. Istilah pengembangan perangkat lunak atau software development bisa dipakai untuk menyebutkan aktivitas pemrograman komputer, yaitu proses penulis dan pengelola kode sumber. Namun, dalam artian luas, istilah ini mencakup semua hal yang terlibat diantaranya penciptaan perangkat lunak yang diinginkan melalui pewujudan akhir perangkat lunak. Ideal dalam proses perancangan dan penstrukturan. Karena itu, pengembangan perangkat lunak bisa mencakup penelitian, pengembangan baru, purwarupa, modifikasi, pemakaian kembali, rekayasa ulang, pengelolaan atau aktivitas lainnya yang menghasilkan perangkat-perangkat lunak. Perangkat lunak bisa dikembangkan untuk berbagai tujuan. Tujuan paling umum adalah memenuhi kebutuhan klien atau bisnis tertentu atau perangkat lunak custom, memenuhi persepsi kebutuhan sejumlah pengguna potensial atau perangkat lunak komersial. Traditional research. Traditional research merupakan irisan dari ilmu matematika dan statistik dengan domain knowledge. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan. Traditional research hampir digunakan berbagai perusahaan, instalasi, serta universitas.
Biasanya digunakan untuk mempelajari atau menganalisis data yang nantinya bisa mengambil insight yang diinginkan. Kesimpulan dari makalah yang saya buat ialah: 1. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. 2. Pentingnya peran teknologi dalam profesionalisme. Terkaitan teknologi yang sangat cepat dan kemajuan telah mendorong kemajuan dalam hal pekerjaan maupun pendidikan, yang dimana seorang profesional diharuskan memengerti tentang perkembangan teknologi masa kini.